Indonesia kedatangan pesawat Airbus A400M TNI Angkatan Udara. Pimpinan DPR sidak pabrik ban soal PHK massal. DPD RI dukung kepemimpinan Purbaya di Kemenkyu. Dua remaja kritis usai terlibat aksi tawuran. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali pemirsa kami menyapa Anda kembali dalam program Menyapa Indonesia Malam. Selain 5 informasi yang telah kami hantarkan, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya terkait dengan kebijakan dan juga kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti dan saya Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari kegiatan pesawat angkut militer terbesar milik TNI Angkatan Udara Airbus A400M akhirnya tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kedatangan Airbus A400M menjadi babak baru modernisasi armada angkut strategis Indonesia. Pesawat Airbus A400M dengan nomor registrasi A401 mendarat mulus di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia bagian Barat. Pesawat berwarna abu-abu ini disambut meriah dengan tradisi water salute sebagai simbol penyambutan resmi bagi pesawat baru TNI Angkatan Udara. Pesawat diserahkan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan selanjutnya kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Pesawat A400M pertama ini akan memperkuat skuadron 31 Lanut Halim Perdana Kusuma sebagai satuan utama operasi angkut strategis TNI Angkatan Udara. Selain fungsi angkut, A400M juga dapat beroperasi sebagai pesawat tanker, mampu mengisi bahan bakar di udara untuk berbagai jenis pesawat TNI Angkatan Udara, dan juga dilibatkan untuk misi kemanusiaan. Dengan kemampuan ini, durasi misi udara dan jangkauan operasi Indonesia akan meningkat secara signifikan. Dari Jakarta, Mariska Esya Rona Bayu, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat kemampuan udara TNI dengan melengkapi pesawat A400M menggunakan modul ambulans udara. Dan fasilitas ini akan mendukung misi kemanusiaan dan evakuasi medis, baik dalam negeri maupun di kawasan internasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah segera memesan modul ambulans udara untuk pesawat angkut berat A400M. Langkah ini melanjutkan pengembangan fasilitas serupa yang sebelumnya telah dimiliki pesawat C-130 Hercules. Presiden menilai penambahan kemampuan ini akan memperkuat peran TNI dalam misi kemanusiaan, terutama evakuasi korban luka dan operasi medis udara. Presiden juga menekankan TNI tidak hanya berfungsi menjaga kedaulatan wilayah, tetapi turut berperan aktif dalam membantu masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Saat itu pemerintah akan menambah batalion dan tim kesehatan TNI agar dapat dikerahkan dalam misi kemanusiaan di berbagai negara. Presiden mengingatkan pentingnya solidaritas global sebagaimana Indonesia dulu menerima bantuan dari berbagai negara saat bencana besar melanda seperti tsunami Aceh dan gempa di Sulawesi Tengah. Saya kira ini sangat mampu, tapi ini saya kira lebih nanti berpengaruh atau lebih berperan dalam evakuasi yang luka-luka, yang perlu operasi dan sebagainya. Makanya kita bikin modul operasi udara, operasi ambulans udara. Dan TNI saya perintahkan untuk nambah batalion kesehatan. Jadi batalion tim kesehatan tidak hanya mendukung bencana di wilayah nasional, tapi seandainya ada kemanusiaan yang terjadi peristiwa di mana-mana, kita juga bisa hadir. Ingat waktu kita peristiwa tsunami di Aceh, banyak negara datang bantu kita. Waktu kita ada masalah di Sulawesi Tengah, ya, di Palu juga banyak negara bantu kita, ya kan?
Jadi kita juga sebagai bagian dari komunitas dunia, kita harus juga bantu negara-negara dalam kesulitan. Waktu Turki gempa bumi besar, kita juga kirim 2 Hercules dan kita siap waktu itu kirim kapal. Kita sekarang masih ada tim kesehatan di Gaza bersama UAE, Emirates, masih ada di situ. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih semuanya. Dari Jakarta, Asia Mariska, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia menegosiasikan pembelian total 6 pesawat Airbus A400M untuk TNI. Saat ini Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak 2 unit dengan opsi 4 unit tambahan. Dalam penyerahan Airbus A400M, MRTT Alpha 4001 kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan menambah kontrak pembelian pesawat jenis ini. Saat ini Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak 2 unit dan membuka opsi 4 unit tambahan untuk memperkuat alutsista TNI, khususnya Angkatan Udara. Udara bagi kita sangat-sangat menentukan dan sangat penting. Semua TNI sekarang kita bangun untuk menjadi lebih efektif. Tidak hanya menjaga wilayah, tapi juga mengamankan dan mendukung pembangunan nasional. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih. Kita sudah aktif 2 unit, kita sudah ada opsi 4 unit, kita mungkin negosiasi untuk kita tanda tangan 4 unit lagi. Ya, sementara itu. Tapi ini saya kira lebih nanti berpengaruh atau lebih berperan dalam evakuasi yang luka-luka, yang perlu operasi dan sebagainya. Makanya kita bikin modul operasi udara, operasi ambulans udara, dan TNI saya perintahkan untuk nambah batalion kesehatan. Jadi batalion tim kesehatan tidak hanya mendukung bencana di wilayah nasional, tapi seandainya ada kemanusiaan yang terjadi, peristiwa di mana-mana, kita juga bisa hadir. Acara penyerahan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur berlangsung dengan prosesi simbolis penyiraman air dan penyerahan replika pesawat. Pesawat ini akan ditempatkan di Skuadron 31 dan prosesi dihadiri pejabat tinggi TNI serta sejumlah duta besar dari Eropa. Pesawat A400M dapat digunakan untuk pengangkutan taktis dan strategis, mengangkut logistik hingga 37 ton, serta personel dan peralatan berat. Kontrak awal juga mencangkup dukungan pemeliharaan dan pelatihan lengkap, sementara letter of intent menyiapkan akuisisi 4 unit tambahan di masa mendatang. Momen penyerahan itu dihadiri Menhan Purnawirawan Safri Samsudin, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Pudi Revita, Kasau Marsekal Muhammad Tony Harjono, dan sejumlah dubes dari Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke agenda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyaksikan laga persahabatan Timnas Futsal Indonesia melawan Australia di GBK Jakarta. Kehadirannya menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pengembangan futsal nasional dan semangat atlet muda menjelang SEA Games 2025. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendukung kemajuan futsal nasional dengan menyaksikan laga persahabatan antara Timnas Futsal Indonesia dan Australia di Indonesia Arena GBK Jakarta pada 1 November 2025. Pertandingan ini menjadi uji coba menjelang SEA Games 2025, di mana Timnas Indonesia menang 3-1 di hadapan ribuan penonton. Kehadiran Wapres memberi dorongan moral bagi atlet muda dan menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ekosistem futsal. Langkah Wapres sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan olahraga sebagai sarana membangun karakter bangsa dan memperkuat sumber daya manusia. Indonesia kini menempati peringkat ke-21 dunia menurut FIFA Futsal World Ranking, sementara Australia di posisi ke-30.
CEO Games of Society Novel Leonardo M. mengapresiasi kehadiran Wapres dan berharap dukungan pemerintah terus diperluas. Pertandingan ini juga menjadi puncak Wonder Futsal Series Grand National Championship dan NCFC National State yang diikuti lebih dari 1.100 tim futsal dari seluruh Indonesia. Laga internasional ini menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan futsal Asia, sekaligus mempererat hubungan persahabatan antar negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wamenpora RI Taufik Hidayat bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno membuka Pekan Olahraga Pelajar Nasional 18 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 11 di Jakarta. Pada sambutannya, Wamenpora Taufik menyatakan bahwa ajang Popnas dan Peparpenas ini adalah ajang pembinaan untuk menghasilkan talenta dan atlet-atlet muda untuk tim nasional. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Taufik Hidayat bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno membuka Pekan Olahraga Pelajar Nasional ke-18 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional ke-11 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Minggu 2 November 2025 sore. Popnas 18 tahun ini diikuti atlet pelajar dari 38 provinsi dengan 23 cabang olahraga. Sedangkan Peparpenas 11 mempertandingkan 4 cabang olahraga, yakni para tenis meja, para bulu tangkis, para atletik, dan para renang. Acara ini akan diselenggarakan selama 10 hari terhitung sejak tanggal 1 hingga 10 November 2025. Pada sambutannya, Wamenpora Taufik mengatakan bahwa ajang Popnas dan Peparpenas ini adalah ajang pembinaan untuk menghasilkan talenta dan atlet-atlet muda untuk tim nasional. Wamenpora Taufik juga menyampaikan penyelenggaraan dua ajang besar ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan sinergi banyak pihak. Mengakhiri sambutannya, Wamenpora Taufik berpesan kepada seluruh atlet yang ikut di ajang ini untuk bertanding sportif, gigih, dan saling berempati satu sama lain. Kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan semangat yang gigih, patriotik, dan empati. Semangat ini hari ini hidup di antara kita di arena Popnas dan Peparpenas, di mana para pelajar Indonesia berjuang dengan gairah persaudaraan dan sportivitas sejati. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono pada sambutannya mengaku terhormat Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah. Menurutnya, ajang ini bergengsi sebab bakal menjadi batu loncatan bagi atlet belia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP adalah game changer untuk ekonomi kerakyatan. Hal ini disampaikan Menkop dalam konsolidasi Kopdes Merah Putih di Desa Ngadas, Kabupaten Probolinggo pada 1 November 2025. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menghadiri konsolidasi Kopdes Merah Putih di Desa Ngadas, Kabupaten Probolinggo pada 1 November 2025. Dalam kesempatan itu, Menkop mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP adalah game changer untuk ekonomi kerakyatan. Lebih lanjut, Menkop menyampaikan bahwa KDKMP ialah badan usaha milik rakyat yang dibangun di tingkat paling bawah di desa dan kelurahan agar ekonomi Indonesia tumbuh dari akar rumput bukan hanya dari pusat. Menkop pun mengutarakan sejumlah fungsi yang bisa dijalankan Kopdes di wilayah tersebut, diantaranya menyalurkan barang kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat desa. Menkop pun mengutarakan sejumlah fungsi yang bisa dijalankan Kopdes di wilayah tersebut, diantaranya menyalurkan barang kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat desa. Selain itu juga sebagai off-taker untuk menampung hasil produk masyarakat desa. Dan juga nanti Koperasi Desa ini bisa menjadi instrumen yang terbawah, yang bisa menjadi instrumen untuk penyaluran program-program misalkan Bansos, BLT, PKH, dan lain sebagainya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menampilkan gaya diplomasi yang hangat dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung di sela-sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan pada Sabtu siang waktu setempat. Selain mengapresiasi gelaran KTT APEC, Presiden turut kekuatan budaya Korea, yakni K-pop. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyampaikan apresiasi terhadap kekuatan budaya Korsel yang telah mendunia, terutama melalui musik dan juga tarian K-pop yang turut digemari anak muda Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan dengan penuh kehangatan dan disambut tawa serta tepuk tangan meriah dari Presiden Lee dan para pejabat Korsel yang hadir dalam pertemuan tersebut. Selain mengapresiasi Kipo, Prabowo juga menyampaikan pujian atas penyelenggaraan KTT APEC di Korsel yang berlangsung rapi dan efisien. Pertemuan bilateral kedua pemimpin negara juga membahas kelanjutan kerjasama strategis di berbagai bidang termasuk investasi, ekonomi, dan proyek pertahanan pesawat tempur kolaborasi kedua negara. Back to thank you for the beautiful gala dinner last night. It was very interesting, and I think Korea is going to conquer the world with your music and your dancing. All the young Indonesians, they all are crazy about K-pop. I would like to congratulate you on your leadership of APEC. This is a very excellent organized event, very efficient and always punctual, always on time, to the minute. Our relationship has been very good. Korea is a very important partner for us in economic cooperation, and I think on the whole, engagement between our government is also very good. Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan erat dengan Korsel yang telah terjalin sejak lama. Dari Korea Selatan, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Korea Lee Jae-myung menyampaikan pujian dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas keberhasilannya memimpin Indonesia dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi mencapai 80%. Presiden Lee menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan kuat rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Prabowo sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintahannya dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan nasional. Pernyataan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung tersebut disampaikan Presiden Lee saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di sela-sela konferensi tingkat tinggi APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan pada Sabtu lalu. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Presiden Lee mengungkapkan kekagumannya atas kinerja Prabowo Subianto selama 1 tahun masa kepemimpinannya. Presiden Lee menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan kuat rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Prabowo, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintahannya dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan nasional. Selain itu, Lee menegaskan bahwa Korea Selatan dan Indonesia memiliki hubungan kerjasama yang telah lama terjalin di berbagai bidang. 후에 국정을 매우 잘하셔가지고 1주년 지지율이 80%를 넘겼다는데 참으로 놀라울 뿐만 아니라 축하드립니다. 인도네시아와 대한민국은 그 많은 세월 동안에 많은 영역에서 협력 관계를 구축해 왔습니다. 투자, 이런 경제 분야뿐만이 아니고 안보, 방위 분야에까지 아주 높은 고도의 협력 관계를 이뤄왔는데 앞으로도 더 밀도 있는 협력 관계가 이루어지기를 기대합니다. Prabowo menyambut baik pujian tersebut dengan penuh kehangatan dan menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Korea Selatan. Our relationship has been very good. Korea is a very important partner for us in economic cooperation, and I think on the whole, engagement between our government is also very good. Adapun pertemuan kedua pemimpin negara ini menegaskan kedekatan dan saling penghormatan antara Indonesia dan Korea Selatan, sekaligus menjadi bukti pengakuan internasional atas kepemimpinan Prabowo Subianto yang efektif dan mendapat dukungan luas dari rakyat. Dari Korea Selatan, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, masih dalam kegiatan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyampaikan di hadapan para pemimpin ekonomi dunia mengenai bahaya ekonomi yang serakah atau serakonomics yang menurutnya menjadi penghambat utama pertumbuhan dan merusak keadilan. Pesan itu disampaikan dalam pidatonya pada pertemuan para pemimpin ekonomi APEC Economic Leaders Meeting di Gyeongju, Korea Selatan, waktu setempat. Dalam forum yang dihadiri para kepala negara dan pemerintahan nilai 21 ekonomi anggota APEC, Prabowo menegaskan bahwa dunia kini tengah menghadapi ancaman yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga moral dan sosial, yaitu keserakahan yang menjelma dalam bentuk korupsi, penyelundupan, penipuan, dan ekonomi gelap lintas negara. Prabowo juga menyampaikan keprihatinan terhadap meningkatnya ketegangan global dan menurunnya rasa saling percaya di antara negara-negara di dunia yang membahayakan stabilitas ekonomi. Namun ia juga menegaskan bahwa kawasan Asia Pasifik tidak boleh menyerah pada keadaan ini. Menurutnya APEC didirikan atas keyakinan bersama akan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kerjasama lintas batas yang adil. Prinsip itu katanya tidak boleh pudar meskipun dunia sedang dilanda ketidakpastian. We are fighting corruption, fighting fraud, and fighting the greed economies that are holding back real growth. I believe that the Asia Pacific must not accept division as its destiny. We must rise above suspicion, fear, and we must rebuild trust amongst ourselves and amongst the global economy. APEC's role and core mission is to facilitate free trade, investment in a multilateral cooperation amongst a sense of community across our region. This belief must endure. We cannot allow fragmentation to undermine the stability that has long sustained our growth. Growth that excludes is growth that divides. Division causes instability, and instability will not be conducive to peace and prosperity. Inclusivity should therefore guide us. Sustainability must also always be our guiding compass for a safe future for the world. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone so that no economy is left behind. Prabowo juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai intinya. Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi yang menyingkirkan sebagian pihak hanya akan melahirkan ketimpangan dan potensi konflik. Di Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak karena usai jeda berikut ini kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya terkait pimpinan DPR temui masa aksi di depan pabrik ban. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, pimpinan DPR melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik ban Michelin di Cikarang, Jawa Barat pada Senin siang. Sidak dilakukan usai beredarnya kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang dilakukan pabrik dan ban Michelin. PT Multisrada Arah Sarana Tbk atau produsen ban dengan merek Michelin yang beroperasi di Cikarang, Jawa Barat melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Mendengar kabar itu, pimpinan DPR melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik ban tersebut. Ketua Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR, Dasko, mengatakan, hasil pertemuan dengan pihak perusahaan alasan PHK dilakukan untuk efisiensi dan restrukturisasi. Kendati demikian, dirinya meminta agar seluruh proses PHK dihentikan sementara. Pasalnya, perusahaan harus mengacu kepada perjanjian kerjasama dan aturan ketenaga kerjaan. Ya, hari ini kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja di PT Multisrada tentang adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan.
Nah, oleh karena itu kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak perusahaan, tapi karena manajemennya pengambilan keputusannya tidak hadir, karena memang kita datangnya juga nggak ngasih tahu, itu sehingga tadi kita sudah berbicara dengan perwakilan dari perusahaan. Tadi ada dua hal. Yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu sudah dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenaga kerjaan yang berlaku, itu aja. Dan pihak dari PT Strada berjanji akan menyampaikan ke owner perusahaan, dan kami minta bahwa sejak saat ini proses PHK tidak dilanjutkan dulu, demikian. Ya justru karena ada pelanggaran ya kita kesini itu, sehingga kita minta supaya proses ini diberhentikan dulu supaya tidak ada pelanggaran, harus ikuti prosedur yang berlaku. Kalau menurut pihak manajemen belum ada yang di PHK, masih dalam proses, sehingga kita minta itu di stop dulu dan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya harus kerja seperti biasa, kalau yang diskorsing kita minta dikembalikan dulu. Dari Cikarang, Jawa Barat, Fahrizal Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menemui aksi massa unjuk rasa yang berada di depan PT Multistrada Arah Sarana Tbk atau produsen ban dengan merek Michelin di Cikarang, Jawa Barat. Dalam momen tersebut, Dasko meminta kepada pihak manajemen pabrik ban Michelin untuk melakukan perundingan sesuai ketentuan. Serikat pekerja dari pabrik ban Michelin dan SPSI menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada Arah Sarana Tbk Cikarang, Jawa Barat pada Senin siang. Aksi unjuk rasa ini dilakukan buntut adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan pabrik ban Michelin tersebut. Usai melakukan komunikasi dengan pihak pabrik ban, tampak Wakil Ketua DPR Dasko menemui secara langsung aksi massa. Di hadapan para aksi unjuk rasa, Dasko mengungkapkan pihak perusahaan sepakat untuk menghentikan PHK sementara. Selain itu, dirinya mendorong pihak manajemen agar membuka ruang perundingan sesuai aturan jika masih ada persoalan yang perlu dibahas. Kami tadi sudah melakukan pembicaraan dengan manajemen PT Strada Indonesia. Beberapa hal yang sudah disampaikan dan kemudian kita sepakati bersama. Yang pertama, proses PHK untuk di stop dulu. Yang kedua, apabila ada proses PHK harus mengacu pada perjanjian kerja bersama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku. Ketiga, kami minta kepada manajemen untuk yang saat ini teman-teman yang dirumahkan untuk segera bekerja kembali. Dan selanjutnya, apabila ada proses selanjutnya, agar pihak manajemen agar dapat melakukan perundingan sesuai dengan ketentuan. Dan saya juga minta kepada teman-teman untuk menjaga kondusivitas dan dapat bekerja kembali seperti biasa. Dari Cikarang, Jawa Barat, Fahrizal Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi Digital, Bonifasius Wahyu Pujianto menyatakan pihaknya tengah mengkaji regulasi mengenai regulasi sertifikasi influencer. Boni mengungkapkan informasi perihal tersebut sudah menjadi pembahasan di internal kementeriannya, sehingga masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Negara Cina telah menerapkan aturan sertifikasi influencer, khususnya bagi mereka yang membahas perihal topik-topik hukum dan kesehatan. Merespon hal itu, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komdigi, Bonifasius Wahyu Pujianto mengatakan, regulasi tersebut sudah menjadi buah bibir di kementeriannya dan akan dikaji lebih dalam. Boni menilai regulasi sertifikasi influencer seperti di Cina perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak terkait. Hal itu penting dilakukan sebelum pemerintah memutuskan untuk turut menerapkannya di Indonesia. Ini terbaru nih,
Terus terang yang China ini baru berapa hari ya? Kemarin itu. Saya udah langsung spill juga tuh ke, ini gimana ya, ini ada, ini baru nih. Karena ini masih baru, kami masih melakukan diskusi, analisis. Nanti mudah-mudahan feedback, nah ini monggo teman-teman juga silahkan melakukan feedback kepada kami untuk merespon kira-kira perlu atau tidak. Kalau perlu bagaimana? Kita perlu menjaga tapi jangan sampai terlalu mengekang misalnya gitu. Kompetensi memang diperlukan. Bukan apa-apa, jangan sampai muncul tadi justru mereka yang mengenerate konten yang salah. Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Komdigi juga menuturkan bahwa sertifikasi influencer dalam membahas topik-topik tertentu memang sangat diperlukan. Namun ia menyebut jangan sampai aturan tersebut justru malah mengekang pegiat sosial media. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi membuka babak final Madrasah Robotic Competition atau MRC 2025 yang digelar di Atrium Utama Living World Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Dirinya menyatakan bahwa madrasah harus menjadi simbol kemajuan, tidak hanya dalam ilmu agama, melainkan juga sains dan teknologi. Madrasah Robotic Competition atau MRC 2025 yang merupakan robotik terbesar bagi siswa madrasah kembali digelar setelah vakum selama 2 tahun. Kompetisi ini dibuka secara langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang berlangsung di Atrium Utama Living World Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Nasaruddin Umar mengatakan penguasaan teknologi termasuk robotika merupakan bagian dari tuntunan Islam untuk berkreasi, merancang, dan memikirkan masa depan. Dirinya juga menyebut madrasah bukan hanya mencetak ahli agama, tetapi juga pelopor teknologi yang menggerakkan peradaban Islam modern. Adapun MCR 2025 diikuti sebanyak 616 tim dari berbagai jenjang madrasah seluruh Indonesia. Saya selaku Menteri Agama sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada penampilan madrasah-madrasah yang telah mendaftar lebih 616 peserta ini artinya bahwa madrasah kali ini betul-betul sangat luar biasa. Bukan hanya bisa membaca kitab kuning, bisa membaca bahasa Arab, baca bahasa Inggris, tapi juga dalam dunia teknologi juga sangat luar biasa ya. Mungkin di sekolah lain tidak, tapi ini madrasah sudah tahun keberapa ini melakukan sesuatu yang seperti ini. Dan kami memberikan dukungan penuh, mudah-mudahan di madrasah ini nanti akan lahir seorang yang sangat expert, sangat ahli di dalam membuat robot dan akan mengharumkan nama bangsa. Dan buktinya kalau saya memperhatikan tadi satu persatu, itu betul-betul luar biasa. Tidak masuk akal anak sekecil itu mampu menciptakan sebuah robot yang sudah sangat produktif ya. Terima kasih kepada Dirjen Pendidikan Islam yang telah memfasilitasi, memberikan apresiasi terhadap anak-anak kita untuk diperlombakan ini. Nanti kalau ada event-event internasional, ya kita ikuti. Pilihlah mereka yang terbaik untuk membanggakan Indonesia. Oke, terima kasih. Dari Bogor, Jawa Barat, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Ketenagakerjaan Yasirli meninjau pelaksanaan program pemagangan nasional di PT Garuda Indonesia. Kunjungan tersebut untuk memastikan pemagangan berjalan efektif serta bermanfaat bagi peserta maupun perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli meninjau pelaksanaan program pemagangan nasional di PT Garuda Indonesia Tbk yang berlangsung di Garuda Sentra Operasi Tangerang pada Sabtu 1 November 2025. Dalam kesempatan tersebut, Yasirli menekankan pentingnya program pemagangan untuk memperoleh pengalaman kerja nyata, sekaligus memperkuat keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Ia pun mengajak para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Yasirli berharap program pemagangan di Garuda Indonesia menjadi model kemitraan strategis antara dunia industri dan dunia pendidikan. Hal ini guna mencetak generasi muda yang siap kerja, profesional, dan berdaya saing global. Sementara itu, Human Capital Strategy and Communication PT Garuda Indonesia Ricky Miraj menyampaikan program pemagangan ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia. Menurutnya, peserta magang membawa perspektif baru dan semangat inovatif yang mendorong proses kerja lebih dinamis, dan mereka juga berkontribusi pada proyek nyata di berbagai unit seperti Human Capital, Digital Transformation, dan Komersial Strategi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, sementara itu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto mengajak mahasiswa Muhammadiyah untuk turut serta membangun desa. Melalui berbagai program konkret yang mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dari bawah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengajak mahasiswa Muhammadiyah untuk turut serta membangun desa. Mendes PDT Yandri menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda untuk memajukan desa melalui kerja cerdas dan inovatif. Menurut Yandri, berbagai program unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Ekspor, Desa Wisata, dan Desa Bebas Narkoba bisa dikolaborasikan dengan mahasiswa. Jadi 12 aksi bangun desa bangun Indonesia ini insya Allah banyak yang bisa dikerjasamakan dengan IMM, dengan pemuda Muhammadiyah. Ini sekali lagi saya kesini bukan ceramah, tapi saya mengajak adik-adik sekalian hebat-hebat ini, ayo kita bangun desa, bangun Indonesia, desa ke depan untuk Indonesia. Ia menilai mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui inovasi dan semangat kewirausahaan. Yandri juga menyinggung bahwa banyak pelaku program desa ekspor selama ini berasal dari kalangan muda. Karena itu ia mendorong mahasiswa Muhammadiyah untuk ikut ambil bagian dalam menciptakan peluang kerja dan usaha di tingkat desa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meninjau SPPG dan penyaluran paket MBG di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tinjauan ini dilakukan agar fasilitas SPPG tersebut memenuhi standar kebersihan serta penyaluran paket MBG tepat sasaran. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji turun langsung meninjau satuan pelayanan pemenuhan gizi dan menyalurkan bantuan program makan bergizi gratis kepada keluarga penerima di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Menariknya, dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Wihaji bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengendarai sepeda motor menuju rumah penerima manfaat yang menandai komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan gizi benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Dalam tinjauan ini, Wihaji memastikan fasilitas di SPPG tersebut telah memenuhi standar kebersihan dan operasional. Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran program. Harapan saya, satu, tepat sasaran. Yang kedua, memastikan kalau diantar ke ibu hamil, ibu menyusui atau balita yang makan penerima manfaat. Jangan sampai nanti yang makan suaminya. Nah, kira-kira gitu. Karena itu kita evaluasi, kita cek, dan saya pastikan siapapun ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, perintah Pak Presiden wajib dikasih MBG selama sudah ada SPPG-nya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kalau belum, sabar. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi belusukan yang dilakukan Menteri Wihaji ke Tanjung Pinang. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa kedepannya tidak ada satupun objek penerima MBG tidak tersentuh. Menteri, kita bersyukur karena Pak Menteri belusukan nih seperti ini ya, sehingga beliau tahu persis, memastikan juga kita menjaga amanah Bapak Presiden bahwa ke depan tentu tidak satupun objek penerima MBG ini tidak tersentuh oleh kita. Kita apresiasi, terima kasih Pak Menteri ya. Mudah-mudahan Pak Menteri sehat terus lagi. Amin. Bisa belusukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Perpustakaan Nasional Aminuddin Aziz mendukung penuh terhadap program makan bergizi gratis dan pembangunan manusia yang menjadi bagian dari asta cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jika anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup, mereka akan tumbuh kuat dan memiliki energi untuk membaca serta berpikir dengan baik. Kepala Perpustakaan Nasional Aminuddin Aziz menegaskan program makan bergizi gratis merupakan langkah penting untuk membentuk generasi sehat dan cerdas. Menurutnya, jika anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup, mereka akan tumbuh kuat dan memiliki energi untuk membaca serta berpikir dengan baik. Namun, pemenuhan gizi tidak hanya untuk fisik saja, melainkan juga untuk menambah daya ingat melalui literasi. Disinilah peran perpustakaan menjadi penting dengan memfasilitasi akses terhadap bahan bacaan berkualitas yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan wawasan masyarakat. Meskipun saat ini anggaran untuk mendukung program tersebut belum tersedia, pihak Perpustakaan Nasional menyatakan akan terus memperjuangkan perhatian dari Presiden agar program literasi dapat seimbang dengan program pemenuhan gizi. Perpustakaan Nasional juga berkomitmen untuk terus menyediakan akses bacaan seluas-luasnya agar masyarakat dapat mengakses informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Ya, tadi disampaikan ya di awal bahwa perpustakaan itu mengait dengan dua program nasional Pak Presiden, yaitu
untuk peningkatan sumber daya manusia dan untuk pelestarian nilai-nilai budaya. Nah, itu program nomor 4 dan nomor 8 dalam Ascacita Presiden Prabowo yang sudah kita ketahui. Nah, bagaimana nih kaitannya dengan program nasional yang sangat diprioritaskan oleh Pak Presiden, yaitu MBG ya, makan bergizi gratis. Kami tentu ya di luar persoalan yang muncul, kami sangat mendukung ya program MBG ini, karena orang kalau misalnya makanannya bergizi ya dan kuat begitu, itu akan punya tenaga untuk bisa membaca dengan baik ya, berpikir dengan baik begitu ya. Sehingga kami sangat yakin apabila program MBG ini dikerjakan dengan benar ya, dikerjakan dengan baik, itu akan memfasilitasi program peningkatan sumber daya manusia sejak sekolah awal gitu. Nah, literasi ada di mana? Yang tentu akan harus diperhatikan adalah pemenuhan gizi ini tentu bukan hanya untuk urusan fisik. Karena ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu untuk mengisi otak. Ya. Nah, Perpusnas sangat berkepentingan untuk memfasilitasi pengisian otak melalui program literasi ini begitu. Nah, urusan anggarannya masih belum tersedia, yaitu tentu akan harus kita perjuangkan gitu ya, supaya ada perhatian lebih lagi gitu dari Pak Presiden juga untuk melalui Perpusnas, melalui perpustakaan, melalui sekolah gitu, untuk menambah kepentingan mengisi otak ini gitu ya, sehingga berimbang antara pemenuhan kualitas gizi anak-anak dengan pemenuhan kualitas bacaan yang diperoleh oleh anak-anak. Dari Jakarta, Mariska, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Prabowo minta Erlangga Rosan bereskan utang kereta cepat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengunjungi kantor pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. DPD RI optimis dan nilai kinerja Purbaya sudah menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara selama 2 bulan. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindrung menyampaikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya, dalam 2 bulan terakhir, Purbaya telah menunjukkan gerak kepemimpinan dengan membuka harapan baru bagi pengelolaan keuangan negara. DPD RI siap memberikan dukungan dan kolaborasi, termasuk dalam kegiatan atau kunjungan kerja yang dilakukan kementerian untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan. Tamsil yakin kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan DPD akan menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Kita melihat Pak Purbaya setelah 2 bulan ini memimpin Kementerian Keuangan, kita sangat optimis akan banyak harapan-harapan baik ke depan, karena itu DPD akan memberikan support kepada beliau penuh. Kalau mau replikasi kunjungan mau diajak DPD, kita silakan. Dari Jakarta, Fani Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menghadiri acara Kongres ketiga Relawan Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Kehadirannya dalam pembukaan Kongres Projo tersebut merupakan bentuk pemenuhan undangan dari sahabat. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menghadiri pembukaan Kongres ketiga Relawan Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan. Kehadiran Dasko dalam pembukaan Kongres ini ialah bentuk pemenuhan undangan dari sahabat.
Pasalnya sebelum terbentuknya pemerintahan Prabowo Gibran, relawan Projo telah memberikan dukungan. Oleh karena itu dirinya juga mengapresiasi seluruh relawan Projo yang mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran. Menghadiri undangan dari sahabat Projo yang melaksanakan Kongres ketiga pada hari ini dan dengan acara yang saya lihat begitu meriah dengan antusias anggota yang begitu banyak, maka hari ini sebentar lagi kita akan masuk ke sesi acara internal dari Projo. Begini, kalau nanti itu saya ralat, Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah begitu. Nah, sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo yang diundang pada acara Kongres. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari mantan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi yang resmi kembali pimpin organisasi kemasyarakatan Projo selama 5 tahun ke depan. Dengan tegas, Projo memastikan diri untuk mendukung langsung Presiden Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2029 mendatang. Kongres ketiga organisasi kemasyarakatan Projo resmi usai, di mana hasilnya menetapkan secara resmi Budi Ari Setiadi untuk kembali memimpin Projo masa bakti 2025-2030. Adapun hasil ini diumumkan usai melewati tahap sidang pleno dalam Kongres ketiga Projo di Hotel Jakarta. Melalui putusan Kongres ini, Projo memantapkan diri untuk mendukung penuh seluruh program yang tengah dikerjakan pemerintah saat ini, Prabowo Gibran. Budi Ari juga mengungkapkan keberadaan organisasi Projo ini memang lahir atas masa kepemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo dan hingga saat ini telah berusia selama 12 tahun. Secara tegas, hasil putusan Kongres ini juga menegaskan dukungan aktifnya terhadap Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres pada 2029 mendatang. Kongres 3 Projo ini menghasilkan resolusi, 5 resolusi. Yang pertama, mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Yang kedua, mendukung dan memperkuat agenda politik Presiden Prabowo dan mensukseskan Presiden Prabowo pada 2029. Yang ketiga, melakukan transformasi organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan situasi nasional. Yang keempat, Projo mendorong politik persatuan nasional. Dan yang kelima, Projo membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko merespon perihal keinginan Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari yang ingin bergabung ke dalam Partai Besutan Presiden Prabowo Subianto. Dasko menyebut bahwa dirinya belum mendengar langsung keinginan Budi Ari tersebut bergabung ke dalam partai. Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi mengungkapkan keinginannya yang ingin bergabung ke dalam Partai Gerindra. Pernyataan itu disampaikannya dalam acara Kongres ketiga Projo di Hotel Grand Said Jaya, Jakarta Selatan. Merespon hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa dirinya belum mendengar langsung keinginan ex-menteri Koperasi tersebut. Namun dirinya juga menyebut partai yang dipimpin Presiden Prabowo tidak akan menutup ruang kepada setiap relawan yang ingin bergabung. Pasalnya Partai Gerindra siap menerima aspirasi publik dari semua pihak. Statement tadi saya belum dengar, mungkin nanti saya pengen dengar di dalam kalau betul. Begini, kalau nanti itu saya ralat, Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah begitu. Nah, sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo yang diundang pada acara Kongres. Saya belum dengar langsung, nanti kalau sudah dengar langsung saya tanggepin. Ya, kalau Gerindra siap gelombang besar dari manapun. Ya, kita namanya aspirasi, tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 15 Kabupaten Pandeglang. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Gubernur memastikan pemerataan manfaat program nasional hingga ke wilayah pesisir Carita, Banten.
Gubernur Banten Andra Soni meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 15 Kabupaten Pandeglang pada Kamis 30 Oktober 2025. Kedatangan Gubernur disambut hangat oleh Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan para siswa. Dalam kunjungannya, Andra Soni meninjau ruang kelas, melihat fasilitas unit kesehatan sekolah, serta berinteraksi dengan siswa-siswi yang tengah bersiap mengikuti kegiatan belajar. Suasana pun berlangsung akrab dan penuh antusias. Gubernur Andra Soni menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Banten untuk memastikan program prioritas nasional berjalan optimal hingga ke wilayah pesisir. Di SMA Negeri 15, program MBG sudah berjalan selama 2 bulan. Program MBG merupakan implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi, konsentrasi belajar, dan kualitas pendidikan generasi muda Indonesia, termasuk untuk sekolah-sekolah di pesisir. Melalui kunjungan ini diharapkan program MBG tidak hanya membantu pemenuhan gizi siswa, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, semangat belajar, dan cita-cita tinggi bagi generasi muda Banten. Pemprov Banten meyakini bahwa pendidikan yang baik dan gizi yang cukup merupakan fondasi bagi terwujudnya Banten yang maju, adil, dan berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Takeda bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan menyelenggarakan acara media briefing bertajuk Urgensi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Perjuangan Melawan Dengue. Dan langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kewaspadaan terhadap peningkatan kasus dengue di musim hujan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat kewaspadaan terhadap peningkatan kasus dengue di musim hujan, Takeda bekerjasama dengan pemerintah dan juga pemangku kepentingan di bidang kesehatan menyelenggarakan acara media briefing bertajuk Urgensi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Perjuangan Melawan Dengue. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika BMKG memprediksi musim hujan 2025-2026 curah hujan di atas normal di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit demam berdarah, dengue DBD, akibat perkembangbiakan nyamuk. Hingga 19 Oktober 2025, Kemenkes mencatat dalam 7 tahun terakhir atau 2018 hingga 2024, anak-anak kelompok usia 5 hingga 14 tahun sebagai korban kematian tertinggi di Indonesia atau mencapai 41%. Hal ini juga terungkap dalam acara media briefing bertajuk Urgensi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Perjuangan Melawan Dengue. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengungkapkan pasien rawat inap akibat DBD meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Tidak hanya Indonesia, dunia juga mengalami peningkatan signifikan kasus DBD. Hingga akhir April 2024, lebih dari 7,6 juta kasus telah dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kolaborasi semua pihak dibutuhkan untuk pencegahan DBD, yaitu dengan vaksin yang aman bagi kelompok rentan baik tua maupun muda. Dapat untuk data BPJS ya, 166.665 peserta program JKN yang menderita penyakit demam berdarah dengue, dengan 51,79% diderita oleh laki-laki dan 59,2% diderita oleh peserta dengan usia kurang dari 20 tahun. Tadi yang saya sampaikan. Ini Pak untuk pencegahan ini kan ya Pak? Penting, iya. Ya, makanya tapi BPJS itu juga ada ini ya, screeningnya ya. Tidak harus nunggu ulang tahun ya. Jadi iya, setiap ini Anda bisa screening. Itu masyarakat pada nggak tahu. Jadi kita dengan promosi prevensi perubahan perilaku, pembersihan tempat yang kecembung air untuk breeding nyamuk itu, wah apalagi ada safety tadi, kita senang sekali karena klaim ke BPJS akan turun. Yeah. So Takeda is committed to being a long-term partner in reducing the burden of dengue in Indonesia. Dengue is one of the biggest global health threats, and one of the countries that's most impacted by dengue is Indonesia. I think Indonesia is a leader in dengue prevention at central government, regional government, medical societies, communities, and the private sector. Data dari Kementerian Kesehatan mencatat Indonesia masih menyumbang sekitar 66% kematian akibat DBD di Asia tahun 2024, sekaligus menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi di kawasan Asia pada 2024. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto turut memperhatikan masalah utang kereta cepat Jakarta-Bandung alias WOS. Prabowo meminta jajarannya mulai putar otak untuk mengatasi masalah ini. Mensesnek RI Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto turut memperhatikan masalah utang kereta cepat Jakarta-Bandung alias WOS.
Dia meminta jajarannya mulai putar otak untuk mengatasi masalah ini. Prasetyo Hadi mengatakan sempat ada rapat terbatas soal hal tersebut antara Prabowo dan jajaran tim ekonominya, mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, hingga CEO Danantara Rosan Roslani. Prabowo meminta Airlangga DKK mencari cara dan melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat tanpa gejolak ke perekonomian. Misalnya saja perpanjangan masa pinjaman ataupun skenario pembayaran yang lain. Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Airlangga, Menko Econ, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Tapi intinya kewajiban kita semua, kewajiban pemerintah adalah untuk menyediakan transportasi publik sebaik-baiknya. Tidak hanya bus, ya. Mulai dari transportasi kereta api yang non kereta api cepat, dan transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki. Di samping itu, Prasetyo mengatakan penyediaan transportasi publik macam bus memang merupakan kewajiban pemerintah. Selain bus, transportasi lain macam kereta api, kecepatan biasa, bus, hingga kapal laut juga akan dihadirkan pemerintah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 6 DPR menanggapi perihal hutang proyek kereta cepat Indonesia China atau WUSH yang mencapai triliunan rupiah. Anggota Komisi 6 DPR Herman Khairun mengatakan bahwa pemerintah harus mencari jalan keluar perihal hutang kereta cepat tersebut. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau WUSH kini mengalami kerugian besar yang mencapai triliunan rupiah dalam setahun. Meski PT KCIC tidak pernah secara terbuka merilis laporan keuangannya, namun kerugian perusahaan ini bisa tampak dari laporan keuangan BUMN Indonesia yang menjadi pemegang sahamnya. Anggota Komisi 6 DPR Herman Khairun mengatakan bahwa pemerintah harus bisa memberikan kepastian perihal skema terbaik menangani hutang KCIC. Menurutnya jika kerugian besar itu dibiarkan, nantinya akan membengkak sehingga okupansi tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan bunga maupun pokok. Kami selalu menyampaikan ke publik bahwa sebetulnya kalau hitung-hitungan awal dengan ekosistem bisnis yang dibangun oleh KCIC, dulu pendapatannya kan banyak, bukan hanya dari intinya untuk mengangkut penumpang dengan cepat dari Jakarta ke Bandung, tetapi juga ada integrasi misalkan untuk stasiun di Halim, integrasi dengan mall. Tetapi kan karena efisiensi akhirnya dikecilkan. Sama dengan Tegaluar, stasiun Tegaluar juga itu diintegrasikan dengan kawasan pengembang di sana, yang tentu juga ini bisa menjadi sumber pendapatan. Bahkan dalam ekosistem bisnis awalnya itu ada namanya Kota Walini, yang itu juga bagian dari base equity yang disumbangkan oleh PTPN sebagai bagian penyertaan modal di konsorsium BUMN. Nah, dengan situasi kerugian saat ini tentu harus ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Ya tentu tinggal dua pilihan. Apakah memang ini akan dijadikan sebagai objek negara yang tentu ini bisa dibiayai oleh negara, oleh APBN, ataukah dikembalikan ke Danantara dengan melakukan berbagai opsi ataupun berbagai strategi untuk bisa mengurangi kerugian. Ini kan rata-rata kerugiannya kan 2 triliun setiap tahun. Nah kalau kerugian sebesar ini dibiarkan kan terus sampai kapanpun akan rugi. Karena kan okupansinya tidak mencukupi untuk menyelesaikan bunga maupun pokoknya. Nah oleh karena itu Danantara ataupun pemerintah harus memberikan kepastian. Siapa yang akan menalangi, menomboki selama juga situasi dalam kondisi rugi. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait kereta cepat Indonesia China atau WUSH. KPK akan membedah dugaan adanya praktik korupsi yang menyebabkan membengkaknya biaya proyek monumental kereta cepat Indonesia China.
Merespon dugaan adanya praktik korupsi kereta cepat Indonesia-Cina, anggota Komisi 6 DPR mengatakan tidak masalah jika KPK mengusut dugaan korupsi tersebut. Pasalnya PT Pilar Sinergi BUMN yang menaungi PT Kereta Cepat Indonesia-Cina bisa saja diusut KPK jika adanya indikasi kasus dugaan praktik korupsi. Nah yang kedua, kalaupun toh di awal-awal dulu ada upaya-upaya markup, ada upaya-upaya menabrak aturan hukum, dan tentu ini tidak sesuai dengan akuntabilitas keuangan negara atau akuntabilitas keuangan korporasi yang melalui BUMN. Saya selalu tekankan bahwa bagaimanapun KCIC bisa disentuh oleh aparat penegak hukum. Karena meskipun prosesnya B2B, tetapi Bi Indonesia dengan 60% kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN, yang lead firm-nya adalah PT Kereta Api, semuanya adalah BUMN. Yang itu bisa diperiksa oleh BPK dan tentu secara hukum. Silakan saja kalau memang ada indikasi-indikasi seperti itu. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Siswa SMA Negeri 1 Ciracap selamatkan wisatawan tenggelam. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Pastikan Anda terus bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. 2 remaja mengalami luka serius akibat tawuran antar kelompok di wilayah Pasir Putih, Kota Depok pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Kedua korban diketahui merupakan anak di bawah umur yang tidak bersekolah. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku lainnya. Kejadian bermula sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ketika 2 korban DF 14 tahun dan JB 15 tahun bersama 8 rekannya berkumpul di kawasan Pasir Putih. Mereka berencana melakukan tawuran dengan kelompok lain yang sebelumnya telah janjian melalui akun Instagram. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kelompok korban berangkat menuju SMP Bina Mandiri di Kelurahan Bedahan. Sesampainya di lokasi, kelompok korban berhadapan dengan kelompok lawan yang datang dengan sekitar 10 sepeda motor. Karena kalah jumlah, kelompok korban memilih melarikan diri. Namun naas saat melintas di depan MTS An-Nur di Jalan Kekupu, Pasir Putih, mereka diserang dari belakang. Pelaku menusuk JB menggunakan senjata tajam hingga korban dan rekannya terjatuh dari motor dan mengalami luka berat. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan peristiwa tersebut. Dijelaskan bahwa sebelumnya terjadi tawuran antara 2 kelompok remaja yang janjian melalui media sosial. Kelompok korban berjumlah 10 orang kalah jumlah dengan kelompok lawan. Kelompok korban pun melarikan diri dengan sepeda motor dan dikejar oleh kelompok pelaku. Naas korban dibacok dari belakang dan terjatuh. Jadi memang terjadi tawuran tersebut pada hari Jumat 31 Oktober 2025 sekitar pukul 8 malam ya, 20.00. Jadi memang korban dan pelaku berjanjian di media sosial untuk bertemu untuk melakukan tawuran. Kemudian mereka berjanji ketemu. Setelah bertemu dikarenakan korban kalah jauh anggota dari pelaku, kemudian korban melarikan diri ke arah MTS dengan mengendarai sepeda motor ke arah MTS An-Nur daerah Sawangan, Pasir Putih. Setelah bertemu dan dikejar oleh pelaku, kemudian pelaku membacok punggung korban yang berboncengan pada saat itu hingga jatuh. Kemudian setelah jatuh, 2 korban diketahui langsung dibacok atau dianiaya oleh para pelaku ya. Ya, 2 korban tersebut diketahui sudah berdarah ya ketika terjatuh di jalanan. Korban pada saat itu
terluka. Yang satu terluka di bagian punggung sebelah kiri, kemudian satu lagi terluka di bagian wajah ataupun ada sekujur memar di wajahnya. Kedua korban saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Umum RSUD Depok. Dan tidak benar bahwa memang ada satu yang meninggal atau tewas. Jadi kedua korban masih dalam keadaan hidup dan keduanya masih dalam perawatan di RSUD Depok. Ya, saat ini memang masih kami dalami motif dari penganiayaan ataupun tawuran yang terjadi di Sawangan, dan tentu saja pelaku yang melakukan penganiayaan pada korban terus kami lakukan pencarian ya. Keduanya pun menjadi bulan-bulanan kelompok pelaku. Diketahui satu korban kritis dibacok di bagian punggung, sementara lainnya luka di bagian wajah dan sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Hingga kini para pelaku masuk daftar pencarian orang atau DPO pihak kepolisian Polsek Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi berani pelajar SMA Negeri 1 Ciracap Kabupaten Sukabumi menyelamatkan wisatawan tenggelam di Muara Cipamarangan, Pantai Minaza bisa diacungkan jempol. Pelajar yang bernama Nazmi Hidayat itu berhasil menyelamatkan nyawa satu dari dua korban yang terhempas ombak dan tenggelam saat bermain air pada Minggu 2 November 2025. Nazmi Hidayat, pelajar SMA Negeri 1 Ciracap, Kabupaten Sukabumi, menyelamatkan wisatawan tenggelam di Muara Cipamarangan, Pantai Midaja, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade pada Minggu 2 November 2025. Saat itu mereka tengah berwisata dan tiba-tiba melihat dua remaja tenggelam saat berusaha menyeberangi sungai di Muara Cipamarangan. Tanpa pikir panjang, Nazmi langsung berlari ke arah salah satu korban. Ia berenang dan berhasil meraih korban. Kemudian sejumlah pria juga menyusut ke tengah untuk membantu Nazmi menyelamatkan korban. Satu korban berhasil dievakuasi ke pinggir oleh Nazmi dan penyelamat lainnya. Namun satu lainnya tenggelam dan menghilang. Nelayan setempat yang melakukan pencarian baru menemukan korban lainnya 1 jam kemudian dalam kondisi sudah tak bernyawa. Kondisi air laut yang sedang pasang membuat arus mengalir deras hingga ke Muara Cipamarangan. Saat disapu ombak, korban terseret menghilang tenggelam. Hambari petugas Balai Wisata Pantai Minajaya menjelaskan, dugaan sementara korban terperosok ke bagian muara yang dalam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Onadio Leonardo menjalani pemeriksaan tes kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta Barat sore tadi. Onat, panggilan akrab publik figur ini, dinyatakan sehat namun terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah. Onadio dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio Leonardo kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Pada hari ini, kami dari Satres Narkoba Polres Jakarta Barat melaksanakan cek kesehatan terhadap saudara dengan inisial OL yang merupakan public figure yang telah kita amankan. Dan pada saat pelaksanaan kesehatan tadi, yang bersangkutan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau untuk tes cek urin sudah kita laksanakan pada hari Kamis siang di tanggal 30 dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Dalam kasus ini polisi menangkap 3 orang, yakni Onadio Leonardo, istrinya Baby Priscilla, dan RK. Hanya Onat Leonardo dan RK yang positif narkoba, sedangkan Baby Priscilla dipulangkan karena tak terbukti narkoba. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Onadio Leonardo dipindahkan oleh pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna menjalani pemeriksaan asesmen di BNNP DKI Jakarta Pusat. Proses asesmen ini dilakukan penyidik atas permintaan keluarga. Dengan dikawal tim penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, artis Onadio Leonardo dibawa dari Mapolres Metro Jakarta Barat menuju BNNP DKI Jakarta Pusat.
Dengan mengenakan hoodie, Onat dibawa petugas menaiki mobil minibus berwarna abu-abu. Setelah sebelumnya Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan, Onat dibawa ke BNNP untuk menjalani asesmen di BNNP DKI Jakarta guna menjalani proses rehabilitasi. Asesmen ini diupayakan petugas atas permintaan pihak keluarga yang bersangkutan. Meski demikian, terkait barang bukti yang ditemukan dan hasil proses pemeriksaan sebelumnya, serta ada atau tidaknya denda yang dikenakan terhadap tersangka, polisi belum bisa menjelaskan lebih lanjut lantaran masih menunggu hasil asesmen dari BNNP DKI Jakarta. Hasil koordinasi kami dengan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP. Mungkin kondisi Onat Pak sejauh ini? Untuk kondisi OL sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik. Untuk asesmen ini kita belum tahu nanti hasilnya, TAT-nya nanti setelah dilakukan asesmen yang menentukan adalah pihak BNNP ya. Nanti kalau udah ada hasilnya kita update kembali. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi peristiwa lain, pemirsa. Dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang di Jalan Raya Laksamana Malahayati, Jatinegara, Jakarta Timur pada 1 November 2025 malam. Dalam aksi tawuran membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh karena tawuran berlangsung di tengah jalan raya. Menggunakan kayu, batu, bahkan senjata tajam, dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang di Jalan Raya Laksamana Malahayati, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 1 November 2025 malam. Dua kelompok remaja tersebut terlibat perkelahian sengit untuk saling serang kelompok lawannya. Tawuran yang terjadi tepat di tengah jalan raya membuat tidak ada satupun pengendara yang berani melintas. Bahkan pedagang di sekitar lokasi pun ketakutan terkena dampak dari aksi tawuran. Belum diketahui pasti penyebab tawuran tersebut. Akibat tawuran, seorang pelaku tawuran terluka akibat lemparan batu. Dugaan sementara tawuran terjadi hanya lantaran saling ejek dan janjian melalui media sosial. Tawuran baru bisa diredam saat petugas kepolisian tiba di lokasi langsung membubarkan kedua kelompok remaja yang bertikai. Ini anak-anak remaja Pak, baru kayak anak SMP gitu. SMP kelas 3, kelas SMA kelas 1 masih kecil ya, masih bocah ya. Jadi lawan ciplak ya sama sebelah itu ya. Pada bawa senjata tajam nggak? Bawa. Cerita awalnya gimana Pak? Ya, tiba-tiba mungkin udah saling janji ya mungkin ya. Lalu dia kodenya pakai petasan dulu. Setelah pakai petasan baru mulai. Nah tadi yang mulai dulu yang uji petasan dari sana Pak, dari sebelah itu. Sebelahnya. Ini berlangsung berapa lama tadi pas tawuran? Ada 1 jam. Ada korban nggak? Ada yang kena kayaknya Pak, tapi nggak parah. Nggak parah. Kena batu. Kena batu aja ya? Kena batu netes darah sih. Cuman nggak pingsan gitu. Untuk menjaga aksi tawuran tidak terulang lagi, petugas kepolisian dari Polsek Jatinegara dan Polsek Jakarta Timur melakukan penjagaan di lokasi tawuran. Di Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Selain memeriksa sejumlah saksi, petugas juga melakukan tes DNA kepada dua keluarga korban hilang pada 29 Agustus lalu. Mengingat pada aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu, sejumlah orang diketahui terjebak di dalam gedung. Penemuan dua kerangka manusia di dalam gedung yang pernah terbakar pada akhir Agustus lalu di Jalan Kuitang Raya Senen, Jakarta Pusat hingga kini masih menjadi misteri. Di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance tersebut, dua kerangka manusia ditemukan dalam kondisi hangus dan sulit dikenali. Guna mengungkap identitas keduanya, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mulai melakukan penyelidikan mendalam. Sejumlah saksi baik dari vendor yang juga menemukan kedua kerangka maupun petugas security gedung telah diperiksa oleh petugas. Petugas juga melakukan tes DNA kepada dua keluarga korban hilang saat
aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan pada 29 Agustus 2025 lalu. Dalam peristiwa tersebut, gedung tempat kedua kerangka ditemukan sempat menjadi sasaran pembakaran dan penjarahan oleh sejumlah orang. Jadi 2 kerangka itu yang sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu diambil DNA-nya untuk nanti dicocokkan dengan beberapa orang yang pernah dilaporkan hilang dari tanggal 29 Agustus 2025. Jadi dari keluarga orang yang dilaporkan hilang sudah diambil sampelnya, baik itu saudara R dan saudara F itu. Mungkin hari Rabu kurang lebih katanya akan keluar hasil dari forensik Polri. Kalau saksi-saksi yang diperiksa sejauh ini sudah berapa orang? Saksi-saksi yang diperiksa antara lain adalah saksi dari penemu, baik itu dari vendor maupun dari security yang ada di gedung bekas perusahaan finance tersebut. Kira-kira ada barang-barang yang bisa dikenali nggak dengan korban? Kalau dari lokasi penemuan, tidak ada barang yang bisa dikenali karena betul-betul terbakar dan hangus. Jadi tidak ada yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi siapa yang terbakar di lokasi tersebut. Identitas kedua kerangka manusia itu diperkirakan baru bisa diidentifikasi pada Rabu mendatang setelah Polres Metro Jakarta Pusat menerima hasil tes DNA dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian komponen kuningan meteran air marak terjadi di wilayah Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian terekam kamera CCTV di sejumlah lokasi berbeda. Teror pencurian komponen kuningan meteran air terjadi di Kompleks RSB Multiwahana Blok P6, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Aksi pelaku terekam sejumlah kamera CCTV milik warga. Dalam satu malam, setidaknya ada 7 komponen kuningan meteran air milik warga yang juga dicuri oleh pelaku. Selain mengalami kerugian materi, dampak dari pencurian ini mengganggu suplai pasokan air bersih kepada warga. Hari Minggu ke Senin, lupa lagi. Malam sekitar jam 3.35. Waktu kami pagi-pagi nak mutar meteran, dilihat itu udah nggak ada lagi. Yang bentuknya itu kuningan. Itu kalau kita itu on off-nya itu kan, on off yang dari jalur PDAM mau ke jalur rumah. Nah, bentuknya itu kuningan kecil gitu, itu dicopot. Setelah dikonfirmasi sama tetangga, apakah yang kalian juga hilang? Ternyata yang Bapak Edi itu hilang. Hilang juga. Iya. Terus beberapa rumah hilang. Ternyata setelah dikonfirmasi ada sekitar 7 rumah itu yang mereka cek kan. Yang nggak cek ya nggak tahu. Pas lihat di CCTV memang ada kejadian karena kami pasang CCTV. Arah yang oknum itu arahnya masuk dari situ. Terus sampai mungkin belok kelihatan lagi CCTV rumah berikutnya. Ada lagi yang dicopot. Warga mengaku akibat teror itu menimbulkan kekhawatiran dan berharap pelaku yang meresahkan tersebut bisa tertangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari seorang pendaki mengalami kelelahan dan sesak nafas saat berada di Gunung Sanghyang, Tabanan, Bali. Pendaki perempuan bernama Tania, 25 tahun itu akhirnya dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan mengevakuasi pendaki perempuan yang alami kelelahan dan sesak napas saat berada di Gunung Sanghyang, Kabupaten Tabanan, Bali. Ia mendaki dengan seorang rekannya melalui jalur desa ke Simblaleng pada Sabtu 1 November 2025 sekitar pukul 5:05 WITA. Akibat terlalu asyik di atas puncak, korban lupa jika fisiknya semakin menurun dan juga kelelahan. Sebanyak 5 personil dari pos pencarian dan pertolongan Buleleng dikerahkan ke lokasi. Tim SAR tiba di lokasi malam hari dan juga langsung berkoordinasi dengan unsur SAR lainnya. Akhirnya pada pukul 22.30 WITA, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat pada ketinggian 1.580 mdpl. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pria di Bandar Lampung tega menghabisi nyawa mantan istrinya sendiri menggunakan cobek dan pisau. Diduga aksi tersebut lantaran sakit hati setelah dituduh berselingkuh hingga menyebabkan hubungan rumah tangga kandas.
Polisi menangkap seorang pria berinisial BN yang tega membunuh mantan istrinya berinisial TF dengan cobek dan pisau di rumah korban di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, pada Sabtu 1 November 2025 pagi. Penangkapan berlangsung dramatis sebab pelaku bersembunyi di kolong tempat tidur kamar rumah korban setelah menghabisi nyawa korban. Polisi pun terpaksa mendobrak pintu dan membawa pelaku ke Mapolresta Bandar Lampung. Polisi mengungkap pembunuhan yang dilakukan setelah pelaku yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka masuk ke rumah korban dengan kunci cadangan. Saat itu korban yang sempat melawan langsung dipukul menggunakan cobek dan ditusuk menggunakan pisau hingga puluhan kali. Dari pemeriksaan, tersangka mengaku tega membunuh mantan istrinya lantaran sakit hati dituduh selingkuh hingga mengakibatkan hubungan rumah tangga keduanya rusak. Di tempat kejadian perkara, petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebuah cobek, 2 pisau dapur, dan pakaian yang berlumpuran darah. Jadi antara pelaku dan korban adalah pasangan suami istri yang sedang dalam masa akan bercerai. Sudah bercerai tapi masih ada istilah masa iddah 1 tahun. Jadi masih ada kemungkinan untuk rujuk. Jadi sudah bercerai dan sudah tinggal pisah rumah. Dengan demikian pelaku menggunakan kunci yang memang sudah dimiliki untuk masuk ke pintu dan kemudian mengambil cobek dan pisau yang ada di dapur dan kemudian memasuki kamar korban. Setelah masuk kamar korban masih ada adu dorong-dorongan sampai si korban kalah dan dipukul cobek oleh si pelaku di bagian kepala. Setelah itu masih ada perkelahian sampai didorong ke kasur dan sampai dengan menusukkan pisau ke dalam tubuh korban. Saat ini BN telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bakal dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga bernama Aliando Pantolosan, 35 tahun, yang sempat dilaporkan hilang di perairan Pulau Toba, Kabupaten Kepulauan Aru, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Sabtu 1 November 2025. Korban berhasil ditemukan pada pukul 17.50 WIB, sekitar 26,35 mil laut arah barat daya dari lokasi kejadian awal. Upaya pencarian terhadap satu unit longboat yang dilaporkan hilang kontak di perairan Pulau Toba, Kabupaten Kepulauan Aru akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh korban dalam kondisi selamat, termasuk nahkoda longboat bernama Aliando Pantolosan, 35 tahun. Tim SAR gabungan bersama nelayan asal desa Gulilit berhasil menemukan korban pada pukul 17.50 waktu Indonesia Timur, sekitar 26,35 mil laut arah barat daya dari lokasi kejadian awal. Peristiwa ini bermula pada Jumat 31 Oktober lalu sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur ketika korban Aliando Pantolosan berangkat menggunakan longboat untuk mengantar 4 orang penyelam menuju perairan Pulau Toba, Kabupaten Kepulauan Aru. Keesokan harinya pada Sabtu 1 November 2025 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur, keempat penyelam mulai melakukan aktivitas di bawah laut sementara Aliando menunggu di atas longboat. Namun cuaca tiba-tiba memburuk, angin kencang dan kabut tebal membuat korban hilang arah bersama longboat yang dikemudikannya. Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, 4 penyelam berhasil dievakuasi oleh nelayan setempat dalam kondisi selamat, namun Aliando sempat dinyatakan hilang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia Malam. Saya Deo Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.